kita bawa Tuhan di Tuhan Kristen. Di dalam Yohanes 8 nomor 44 ya, kita baca. Iblislah yang menjadi bapakmu ya. Nah, nomor-nomornya. Tetapi karena aku ya, bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan sebenarnya mengapakah kamu tidak percaya kepadaku ya, nah ini ucapan Yesus loh, yang tidak percaya sama Yesus ya. Iblis percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan. Maka orang Kristen percaya nggak Yesus sebagai utusan? Tidak. Orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka iblislah yang menjadi Tuhan mereka. Cedor. Lalu tenggelam. Ya, jika kalian merasa bingung, ketahuilah bahwa Rob kalian tidak bermata juling. Dajjal bermata juling. Jadi dari kriteria ini, memang Allah dibandingkan oleh Muhammad dengan Dajjal. Muhammad sengaja membandingkan Allah ya dengan Dajjal. Matanya aja yang nggak sama. Ya, saya nggak tahu yang selebihnya sama, kakinya sama atau rambutnya sama, saya nggak tahu. Tapi yang dipastikan oleh Muhammad, mata Allah itu tidak sama dengan mata Dajjal. Dajjal matanya satu, Allah matanya tidak buta sebelah dan tidak juling. Dajjal bermata juling. Nah itu. Lalu tadi si Farhan mencoba masuk ke dalam Wahyu 5 ya, bahwa bertanduk-tanduk itu setan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah dijelaskan kan, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Jadi tentang tanjuk itu sudah habis, oke. Silakan Farhan. Oke ya, taruh tengah dong. Iya, Padahal tadi udah dijelaskan yang ada tulisan kafaro ya. Kafaro itu adalah, sebentar, jangan dimulai dulu. Waktu saya jangan dimulai dulu ya. Jangan dimulai. Enggak bisa. Kamu udah di tengah dimulai. Silakan Bang Story. Oh, nih ya, dia membantah Wahyu tadi ya. Diem dong Tito, kamu jadi host amatir banget sih. Belajar sama saya jadi host. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Kita klik anak domba di sini siapa? Ada tulisan ini nih ya, ada hurufnya ya. Kita klik nih, anak domba ini merujuk kepada siapa? Anak domba merujuk kepada mantap nih. Kita lihat ada rujukannya ya. Ternyata merujuk kepada Wahyu 5:8-9 dan seterusnya. Ini merujuk kepada nih, engkau layak menerima nih Allah ya, dan disembelih di tengah darahmu. Siapa yang mengorbankan darahnya selama ini? Yesus ya, penebusan dosa. Artinya di sini yang dimaksud di dalam Wahyu 5:6 itu siapa? Yang bertanduk 7 dan di tengah tahta disebut anak domba, itu adalah Yesus. Jadi kalian mau melenceng kayak apapun, itu merujuk kepada Yesus ya. Saya bahas sekarang tentang ciri-ciri Dajjal ya. Jadi jangan terguncang ya. Jangan kalian terguncang. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki. Nih, ciri-cirinya nih ya, dalam hadis Abu Dawud. Tadi dia bawa Abu Dawud juga ya, Ustadz Ahmad juga saya bawa ya. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki. Apakah Allah laki-laki? Tidak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Itu menandakan bahwa Allah bukan laki-laki ya, bukan manusia. Laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan makhluknya. Dajjal manusia bukan? Manusia. Allah manusia? Tidak. Manusia itu makhluk ya.
Jadi kalau kalian mau mengatakan bahwa kafaro atau kafir itu ada di dahi, terus tadi ada kata di antara kedua mata. Di antara kedua mata loh. Dajjal matanya berapa? 2. Walaupun yang satu buta, tetapi tetap namanya mata, di antara itu di kening. Nah, kita bawa ciri-ciri yang di kening, tulisan kafaro. Ya. Nih, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Kurasan. Apakah Allah akan keluar dari sana? Nih, HR, ya, HR Tirmizi. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bi basya, wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ard. Nah, paham? Allah Subhanahu wa taala ya meliputi semua alam semesta. Bagaimana bisa keluar dari bumi Khurasan? Itu ciri-ciri ya. Terima nasib Tuhan kalian bertak. Sudah. Bapak harus di-mute karena Bapak ini ngocos terus. Oke. Pindahkan layarnya, Bro. Silakan Pak Malikil. Ya, jadi Farhan tidak menjawab apa-apa. Dia mentok dengan tanduk ya. Jadi tentang tanduk ini Farhan, ya itu bisa dijelaskan ya. Ya, tanduk itu di dalam bilangan ya, bilangan 23 ayat 22. Ya. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir ya, adalah bagi mereka Elohim itu seperti tanduk kekuatan lembu hutan ya. Jadi tanduk itu melambangkan kekuatan. Nah, itu. Lalu di mana lagi? Di Mazmur 18 ayatnya yang ketiga. Ya Yodhevape bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Elohimku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota Beteko. Jadi itu bahasa figuratif melambangkan kekuatan, otoritas itu tanduk ya. Oke, kita masuk lagi tadi ke Farhan. Di sini jelas ya, Dajjal itu buta sebelah. Allah tidak buta sebelah. Tidak buta sebelah kan 2 artinya. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Nah kalau kedua matanya ini dirujuk kepada Dajjal, enggak mungkin ini kedua matanya adalah Dajjal. Ya. Enggak mungkin ini kedua matanya nah tertulis di antara kedua matanya. Kedua matanya. Jadi Dajjal kan matanya satu enggak normal. Buta. Mana mungkin dia bahasakan kedua matanya. Dajjal kan satu matanya sebelah. Nah, untuk mendukung argumen ini saya coba bawa ke dalam Musnad Ahmad ya. Musnad Ahmad halamannya 127 ya. Ini Musnad Ahmad jilid 19 halaman 127. Seperti apa Muhammad itu mengkonfirmasi Allah? Nah, di sini ya. Kita baca, ini kan terlalu panjang ya. Sesungguhnya Muhammad berkata, sesungguhnya aku akan memberitahukan kenapa aku tidak datang pagi ini. Sesungguhnya aku bangun malam kemudian sholat semampuku. Aku mengantuk saat sholat hingga terbangun. Tiba-tiba aku berada di hadapan Rob, di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam wujud yang paling indah. Dalam wujud Allah paling indah. Ia berfirman, hai Muhammad, tahukah kau apa yang diperdebatkan oleh para malaikat tertinggi? Muhammad menjawab, aku tidak tahu Rob. Allah berfirman, hai Muhammad, tahukah kau apa yang diperdebatkan oleh para malaikat tertinggi? Oke. Aku Muhammad menjawab, aku tidak tahu Rob. Lalu Muhammad melihat Allah meletakkan telapak tangannya. Hingga Muhammad Habis. Kok gak dimatiin? Kalau Herdi, host tolong dong. Ya, adil. Oke. Dimatikan itu kenapa sih kamu kejang-kejang? Silakan kamu, jangan kejang-kejang lah. Oke. Taruh tengah.
taruh tengah. Oke, terima kasih. Kita bahas tanduk ya, Edi. Kita bahas tanduk. Apakah benar ya tanduk itu ciri-ciri ciri-ciri iblis? Saya kasih bukti, Edi. Suara saya kedengaran bagus? Ya. Wahyu 12 nomor 3. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan sebentar dan Pak. bertanduk. Pak. Timer, Pak Storymaker. Waduh, Silakan. dari itu udah jalan tuh ya. Aduh, saya ulangi lagi. Maka tampaklah suatu tanda yang di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Wes, ini iblis-iblis nih ciri-ciri nih ya. Tuhannya nih ya. Lalu aku melihat seekor binatang, nih dalam Wahyu 13 ayat 1. Saya kasih ayat yang banyak. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, siapa yang suka menghujat? Nah, ada tanduknya tuh, itu iblis tuh ya. Nah, Wahyu 13:11, dan aku melihat seekor binatang dan keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Siapa anak domba? Yesus. Siapa yang bertanduk? Iblis. Itu ciri-cirinya ya. Wahyu 17 nomor 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Nih, ini Wahyu nih. Dalam roh aku dibawanya ke gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah naga, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang ini mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Wow. Ini masih banyak lagi nih ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Tuhan kalian adalah yang bertanduk. Dan menurut Wahyu 5 nomor 6, itu menuju kepada anak domba dan yang duduk di atas tahta. Siapa dia? Yesus. Wah, mengerikan. Terus tentang hadis tadi diulang-ulang lagi. Saya sudah kasih ciri-ciri. Kalau memang ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Dajjal. Dajjal itu anak manusia. Ini berbeda ya. Kenapa di dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Baqarah 255, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, firman Allah begitu sempurnanya dibanding dengan firman-firman terjemahan yang tidak jelas ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan ciri-ciri ini, maka dari sisi semiotik, saya pakai bahasa ini, saya harap ngerti ya kalian ya yang biar belajar filsafat. Dalam sisi semiotik atau tanda-tanda dan secara hermeneutik atau secara pemahaman kontekstual, maka di sana akan ditemukan namanya analitika posteriora. Apa itu analitika posteriora? Yaitu pengambilan kesimpulan atau silogisme berdasarkan semiotik atau tanda-tanda. Dari tanda-tanda tadi maka merujuk kata kafaro atau kata kafir itu kepada Dajjal. Kenapa? Karena di dalam hadis H.R. Ahmad diterangkan bahwa kafaro ada di kening. Oh, habis ya. Aduh, masih banyak sebenarnya ayat-ayat Bible-nya. Oke lah. Oke. Oke, jadi Farhan hanya mentok dengan tanduk. Kan sudah dijelaskan tanduk tadi itu adalah figuratif. Dan saya sudah bawakan ya. Mungkin dia Sebentar. Karena penjelasannya kurang, jadi semua 5 menit ya, mulai dari Bang Maliki 5 menit aja. Oke. Silakan. Jadi ya. Mulai sekarang. Oke. Jadi di bilangan 22 tadi, di bilangan 23, 22. Tanduk itu adalah makna figuratif, ya. Kan sudah jelaskan di sini. Kenapa harus mentok sih? Nggak ada argumen lain kah? Bertanduk, ya. Jadi anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah. Ini kan penjelasannya. Jadi figuratif dari bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah. Ini sudah dijelaskan. Oh, itulah ketujuh roh Allah diutus ke seluruh bumi. Apa makna bertanduk? Apa figuratif bertanduk? Sudah dijelaskan.
Bilangan 23 ayat 22, Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Jadi tanduk itu bermakna kekuatan, figuratifnya itu kekuatan, otoritas. Nah, dijelaskan lagi di Mazmur. Masa harus mentok begitu sih, bro? Cari argumen lain lah. Mazmur 18 ayat 3, ya. Tanduk juga dipahami sebagai otoritas, ya, tanduk keselamatan. Ini. Jadi tanduk itu bukan berarti tanduk ya kayak ini, kayak kambing, kayak sapi, bukan. Itu figuratifnya kan itu tentang kekuatan, otoritas, tanduk keselamatan itu artinya ya. Nah, kita mengacu kepada apa yang saya bacakan tadi di dalam HR Musnad Ahmad. Jadi Allah ya. Lalu Muhammad melihat Allah meletakkan telapak tangan. Muhammad melihat Allah meletakkan telapak tangannya di atas pundaknya Muhammad, hingga Muhammad merasakan dinginnya jari jemari Allah. Jadi ada telapak tangannya Allahnya, ada jari jemarinya. Waktu dimatiin hadis nomor berapa? Sinyal saya agak ini. Mohon maaf, dimatiin dulu nggak apa-apa waktunya biar fair. Hadis nomor berapa? Bukunya, bro. Kamu nggak punya bukunya? Enggak. Hadis nomor berapa? Hadis nomor berapa? Hadis nomor berapa? Ini. Hadis apa? Karena Ini sinyal saya agak putus tadi. Ini. Kamu Musnad Ahmad bukunya, ya. Kamu nggak Musnad Ahmad berapa? Musnad Ahmad nomor berapa? Ini. Jadi kalau kamu cari di hadis Google itu nggak akan ketemu karena ini sifatnya. Justru saya akan komparasi dengan hadis. Kamu ngeremehin saya. Saya kasih hadis ini ya, hadis resmi ya. Hadis ini ya. Ini. Saya hadis Muslim ya. Kamu? Punya nggak ini kamu? Ya, makanya nomor hadisnya berapa? Kenapa takut ditanya nomor hadisnya? Ini kan Musnad Ahmad. Langsung dikasih tahu aja. Musnad Ahmad nomor. Musnad Ahmad ini. Iya, nomor berapa? Nomor 19. Oke. Tadi kan sudah. Aduh, Farhan ini Farhan. Hadisnya nomor berapa? Iya, Farhan. Bukan. Sebentar. Justru saya ditanya loh. Kok bahasa hadis ditanya hadisnya kok ketakutan? Hadis Musnad ya. Musnad Ahmad nomor. Bentar. Iya, kayaknya Farhan belum tahu. Itu aja Musnad Ahmad. Musnad Ahmad nomor. Iya, Nomor sebentar berapa? Farhan, sabar. Astagfirullah, orangnya kagak sabaran. Ya. John Peter, nanti kamu ngambek lagi pakai rok mini lagi kayak di komal saya ya. Kamu cerewet ya Farhan. Ntar lagi saya turunkan aja kamu. Cerewet Ini kamu. nih. Aduh, Ini nih. Ini kok udahlah Farhan. Kamu kayak anak-anak, bro. Nih, nomornya. Tuh, baca. Nih. Ikra. Kamu jangan cari di Google ya, nggak nyambung nomornya karena ini buku. Terima kasih pada follower Jilid 19. Jadi Musnad Ahmad jilid 19 halaman 127, nomor hadisnya 2208. Kamu jangan nyari di Google, nggak nyambung. Kalau kamu punya buku baru nyambung. di dunia ini, tetapi sebagai orang yang ingin belajar. Kalau kamu punya bukunya baru nyambung. Kalau kamu dari di Google nggak nyambung. Karena setiap pemahaman Oke, kita lihat ya riwayat ini yang kita bacakan tadi ya. diskusi dari narasumber Ini yang kita bacakan ya. di Islam, Meletakkan telapak tangannya di dada Muhammad hingga segala sesuatu itu terlihat oleh Muhammad dan Muhammad mengetahui dia berfirman. Nah, kita lihat derajat hadis ini ya. Hadis ini notifnya 176 ya, 176 hadisnya 176 sanadnya doif jahat zam ya. 176 sanadnya doif jahat zam. Masih punya waktu ya? Oke. Jadi Farhan jangan kau 5 mengulangi. menit, satu orang 5 menit sekarang. Oh ya. 3 menit aja. 3 menit jangan ditambahin dong. Bukan kamu yang ngatur. Silakan Pak, silakan. Oke. Saya tambahkan lagi ya. Ini Musnad Ahmad jilid 17. Saya tambahkan lagi dalilnya ya. Halaman 223 nih. Halaman 223 itu nomor hadisnya itu 19544. Nah, di sini ini panjang karena waktunya nggak cukup. Tetapi kita buka di sini. Oke. Allah. Nah, maka Allah
maka Allah pun menampakkan dirinya kepada mereka seraya tertawa. Jadi Allah tertawa dan berfirman, berbahagialah kalian wahai kaum muslimin, karena tidak seorang pun dari kalian kecuali aku telah menggantikan tempatnya di neraka dengan orang Yahudi atau Nasrani. Jadi Allah ini punya wujud, punya bentuk. Konfirmasi bentuknya, laisa kamitslihi syai'un. Ya Allah memang tidak seperti manusia pada umumnya. Karena Allah itu tangannya dua-dua kanan. Jadi nggak seperti kita manusia. Oke, tertulis di mana? Sahih Muslim, ya 3406. Allah itu tangannya dua-dua kanan. Itu yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Kedua tangan Allah adalah kanan semua. Ya, itu pun dikonfirmasi oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Para Nabi dan Rasul, ya. Bahwa Adam memverifikasi Allah berkata kepada Adam, "Ya Allah, bagaimana aku meminta kepadamu?" Allah berkata, "Mintalah kamu berkat yang ada di kedua tanganku." Kata Adam, "Apa yang saya mau minta, kedua tanganmu adalah kanan semua." Nah kan, itu menurut Ibnu Katsir di dalam kitab Para Nabi, Rasul dan Para Nabi. Farhan paling nggak punya. Habis waktu, oke. Udah. Oke, terima kasih. Saya taruh tengah dong. Berarti tidak serupa setara itu karena tangan kanan semua, brother, ya. John Peter, bukan waktu kamu ya, bukan waktu kamu. Jangan kepanasan. Brother. Belum dimulai. Oke, jangan kepanasan. Oke, sudah. Tadi Hadi bilang gimana? Hadis doif. Dia tadi tercekat, pas ngomong hadis doif, dia tadi kaget, kebingungan karena dia tahu, waduh, kok doif ya, keceplosan ya hadis doif. Apa itu pengertian hadis doif? Kata doif berasal dari kata dufun yang berarti lemah atau palsu, lawan dari kata khawi yang berarti kuat atau asli. Sedangkan doif berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Hadis doif tidak juga disebut maudu atau ditolak, artinya hadis ini ditolak. Contoh hadis doif yaitu Allah yang mempunyai dua tangan. Bukan hadis itu, tadi ini ya. Jadi doif itu hadis yang tidak ada sanad, matan dan perawinya. Dor ya, di bawah ketawa dong. Hadis doif di bawah-bawah. Asal jangan palsu lah. Kalau doif nggak apa-apa. Lu kok waktu saya dimatiin dong. Waktu saya dimatiin dulu. Please, timer. Host, tolong dong ingatkan. Teruskan Bang Storymaker, silakan terus. Ketika dia menyebutkan Oke, jangan kepanasan dong, John. Jangan kepanasan. Masa kepanasan? Doif bukan berarti palsu, tahu saya. Kan doif itu lemah, tapi asli, bukan palsu. Sudah Bang. Nanti akan dijawab Bang Malik itu. Bang John, nanti. Orang ketawa, orang di bawah ketawa lanjut, semua. Doif lanjut. itu gak bisa jadi landasan. Umat Islam di bawah pada ketawa kakak pasti. Lanjut ya Farhan ya. Silakan. Aduh, sekarang kita bawa Tuhan di Tuhan Kristen. Di dalam Yohanes 8 nomor 44 ya, kita baca. Iblislah yang menjadi bapakmu ya. Nah, nomornya, tetapi karena aku bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan sebenarnya mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ya, nah, ini ucapan Yesus loh, yang tidak percaya sama Yesus ya. Iblis percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan. Maka orang Kristen percaya nggak Yesus sebagai utusan? Tidak. Orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka iblislah yang menjadi Tuhan mereka. Cedor. Oke. Terus kita sifat-sifat iblis menurut Alkitab. Nih ya. Nih sifat-sifat iblis. Menurut Alkitab seperti apa iblis itu? Kita lihat gambarnya. Menurut Alkitab nih, punya tanduk nggak? Oh, ternyata punya tanduk.
Nah, di dalam tadi Wahyu 5 nomor 6 dikatakan bahwa apa? Dikatakannya bahwa Tuhan mereka yang duduk di atas tahta dan anak domba itu mempunyai tanduk. Jedor. Jadi Tuhan Kristen siapa? Saya diam aja lah biar semuanya menjawab. Jadi jangan coba-coba main narasi ya. Nah, tadi saya bilang saya ini serius akan mengajari kalian bagaimana cara diskusi yang baik ya, cara diskusi yang baik, cara diskusi yang memenuhi kriteria diskusi yang akademis. Yang pertama itu ada 5 syarat. Pertama, membuat narasi atau premis. Yang kedua itu ada variabel, konsep dan data ya. Variabel dulu, konsep dan data. Yang ketiga adalah fakta dan realitas. Ini bagi orang-orang yang tidak pengalaman debat, fakta dan realitas dikatakan sama. Seperti yang tadi ada yang ngomong, loh dia sudah menunjukkan data. Data itu harus diuji. Melalui apa pengujiannya? Semiotika dan hermeneutika. Apa itu semiotika? Berdasarkan tanda-tanda yang terlihat dan kontekstual. Hermeneutika adalah memahami secara kontekstual. Itu cara berdiskusi, baru nanti merujuk kepada silogisme. Setelah silogisme menunjukkan aksioma. Orang-orang yang biasa berdebat dengan narasi-narasi remeh-temeh seperti itu, mempermainkan narasi, itu ringan buat saya ya. Jadi itu kuno, cara kamu kuno. Semua umat Islam di dunia kamu tanya, yang ada tulisan kafaro itu siapa? Dajjal. Tetapi jika kita bertanya yang bertanduk siapa? Semua tanya seluruh anak-anak seluruh dunia. Apakah iblis ciri-cirinya punya tanduk? Ternyata menurut Bible, menurut Alkitab, seperti apa iblis itu? Maka saya terkejut ketika membukanya, ternyata dia punya tanduk. Tadi dikatakan figuratif ya. Figuratif katanya. Ya, figuratif itu artinya adalah figura, itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak, dikasih foto figuratif ya. Beda kalau dia menggunakan istilah metafor ya. Kalau figuratif itu masih bisa menyerupai kalau dalam KBBI ya. Artinya Hedi mengakui bahwa Tuhannya mempunyai tanduk 7. Wow, ngeri sekali ya. Ini apakah menurut Islam? Tidak, menurut Alkitab sendiri loh. Dan menurut di dalam Mazmur Wahyu 5 nomor 6, anak domba dan duduk di tahta tengah tahta siapa sih? Yesus duduk di sebelah kanan tahta ya, sebelah kanan tahta Bapa ya. Terus ada anak domba. Yesus adalah anak domba. Siapa berarti? Yaitu iblis bertanduk 7. Begitu ya cara berargumentasi. Terima kasih. Habis. Dibawa ke sana, ke arah sana gitu. Wah, Oke. saya dapat duit nih. Orang udah bener-bener. Lanjut lagi ya. Jadi Farhan memang sudah kehabisan. Ya. Tapi dia nggak sadar, tadi saya bikin perangkap buat dia. Jadi hadis yang tadi itu tentang telapak tangan ya. Telapak tangan jari jemari Allah ya, kita lihat notifnya ya, kita lihat notifnya itu 176 oke. Nah ini 176, saya sengaja baca doib. Bro John coba baca sanadnya doib, coba baca Sanadnya sahih. doib. Jadi dia pikir saya baca beneran, saya hanya bikin perangkap bro buat kamu, biar nyenangin kamu. Sanadnya doib, sahih. Karena saya pernah diajari oleh salah satu orang ustadz, jadi kalau tertulis sahih itu baca doib. Saya tanya mengapa bro? Ya, jadi itu sama dengan bahasa Inggris. Kalau satu ditulis one, baca one. Oh iya ya, masuk akal ya. Nah, jadi Farhan kena perangkap. Saya baca sanadnya doi, dia langsung girang-gemirang. Sanadnya sahih, tapi saya baca doi, begitu Farhan ya. Parah Farhan. Jadi ini ya, sini saya kasih ilmu gratis buat kamu Farhan. Al-Hafiz Ibnu Katsir ya. Ini kitabnya ya, kitab para nabi dan rasul. Ini ilmu gratis. Kalian gak akan mendapatkan ilmu ini di pondok pesantren manapun. Ya. Adam berkata, aku memilih tangan kanan Robku, sedangkan kedua tangan Robku adalah kanan.
kedua tangan Robku adalah kanan yang penuh dengan berkah. Kemudian Allah membuka kedua tangannya yang adalah kanan semua, dan ternyata pada keduanya tergambar Adam dan anak keturunannya. Ini detail ya. Jadi Farhan, belajarlah yang benar. Itu mempertanggungjawabkan iman. Itu bukan seperti cheerleaders itu bersorak bukan begitu bro. Jadi memang harus memperbanyak literasi ya. Oke, sabar kawanku. Oke, jadi tentang Allah Subhanahu wa taala tadi ya, yang ini ya. Ini. Jadi itu tidak bisa dibungkiri kawan. Ya. Allah memang punya wujud. Ya, matanya normal di sini ya. Sedang Rob kalian tidak buta sebelah, artinya normal, tidak ada yang keganggu. Tidak ada kerusakan di mata Allah. Matanya normal, tidak buta sebelah, ini normal, ya. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Ya kalau Anda bawa hadis ada tertulis di antara kedua mata Dajjal itu ada kafir, ya itu urusan kamu. Ya kan di sini juga ya. Data ini ya lain lagi ya. Nih sedang Rob kalian tidak buta sebelah, tertulis di antara kedua matanya kafir ya kan, buta sebelah. Nah kalau ini untuk Dajjal maka tertulis di antara ya, di antara kok kedua matanya, kan Dajjal satu. Jadi yang logisnya ini kedua matanya siapa? Ya Dajjal, kalau untuk Dajjal kan nggak logis. Dajjal buta sebelah. Dajjal buta sebelah, sedang Allah tidak buta sebelah. Bahkan saya kalau mau minta buktinya, hampir 10 hadis yang meriwayatkan hal yang sama begini bro. Bukan hanya satu. Nah, dengan kriteria-kriteria yang seperti ini, maka sangatlah mungkin bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya. Laisa kamitslihi syai'un itu tidak serupa, bukan berarti tidak punya wujud. Karena kalau mengacu di dalam Quran surah Al-Qiyamah, oke, kita main di Quran dulu ya. Tapi hati-hati bro, saya buat jebakan tadi. Kamu hati-hati, jeli untuk mencerna literatur yang Tenang, saya ada jawabannya jebakan kamu. Itu palsu. Saya udah nemukan nih kitabnya. Oh siap, oke. Farhan, saya perempuan tuh Host, John Peter ngomong, kamu gak katain gua ngomong. Bentar. Kamu host kayak apa? Kamu macam apa itu? John Peter dari tadi ngomong, kamu diemin aja. Wajah-wajah orang Senora. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Jadi ada bro dasarnya dari Quran. Dan itu juga dikatakan oleh Muhammad. Contoh ya, Muhammad berkata di dalam hadis Sahih Muslim 267. Bahkan oleh Muhammad, Allah itu punya dua wujud loh. Ada wujud yang dikenali dan ada wujud yang tidak dikenali. Nah, nanti kalau dua-duanya itu hidup, artinya umat Muslim punya dua Allah dong. Ya kan? Nah, ini Muslim, hadis Sahih Muslim 267. Kamu catat, jangan tanya nanti. Oke. Nah, setelah habis, itu bang. Habis bang. Oh habis, oke. Habis bang. Oke, langsung taruh saya di tengah. Langsung nggak apa-apa. Tadi dia bilang Musnad Ahmad 2208 ya. Oke? Apakah benar? Ya, dia buku kayak gitu itu banyak ya, PDF kayak gitu, dan banyak dipalsukan. Jadi buat muslim nih, apakah benar menggunakan nih hadis Musnad Ahmad? Kita buka, saya malah belum buka hadis Musnad Ahmad, nomornya nih 2208 seperti yang dikatakan Hedi. Kita buka, apakah benar isinya kayak gitu? Nah ini hadis resmi ya, jumlah resmi nih. Ternyata isinya, saya katakan ya, itulah makanya ketika orang biasa berdusta seperti yang diajarkan Paulus, dia akan selalu berdusta. Apakah kamu memiliki kemauan kepada seorang gadis yang akan aku nikahkan kepadamu dengannya? Apa ini? Ini hukum nikah. Bagaimana mungkin di PDF bisa berubah menjadi tentang Dajjal? Tentang, aduh, nih orang penipunya kok kayak gini ya? Apakah memang diajarkan oleh Paulus ya? Nih, ya. Apakah benar diajarkan Paulus seperti itu, kalian umat-umat seperti itu? Ya ampun, ketahuan kan? Nolnya itu kurang. 2208. Kami tadi nggak ada menghujat. Kenapa ya? Kamu ini Kok kenapa kamu John Peter ngikut?
Nomor WhatsApp. Bukan Nasai. Farhan Aduh, ini waktu mengikuti aja kerja. Host, kamu jangan main mute aja, host. Saya ngomong teriak-teriak tapi di mute. John Peter ngomong aja kamu di mute, tapi saya masih dijalanin. Loh, kalau kamu kepanasan Herdi hujat, kamu diem aja. Nolnya 2. Kau itu, aduh. Farhan. John Peter, timer saya matiin dulu dong. Iya, matikan timernya. Ya, Berapa udah. itu? Nah, makanya Berapa itu? Farhan dengar ya. Iya, Makanya- sekarang berapa itu? Bentar. Kalau kamu Pak Guru menjelaskan maka di papan tulis 22. Loh, kamu sendiri yang ngomong tadi. Berapa? 22.008 musnad 008. Oke, kita buka ya. Awas Oke, ada udah cukup perangkat. ya. Maustad Ahmad 22008. Kalau ini masih palsu berarti saya sama-sama belum buka. Kita lihat. Penipu-penipu model seperti ini ya, kita lihat ya. Host jangan di mute saya nggak ngeliatin pun soalnya ya. Hadis Ahmad 22008. Apakah betul? Nih. Ternyata penipu memang tetap penipu. Nah, room penipu ya kayak gini nih. Sebentar, kameranya agak buram ya. Ya. Ingat, bila kau angkat bajumu, membuatnya awet dan Farhan, bersih, lalu aku Farhan, menoleh, sebentar, ternyata matikan dulu mute-nya story maker. Farhan sebentar. Besok kalau debat laptop itu beli yang baru ya, banyak dapat koin kamu. Dengan Aduh, Yesus. nggak ada hubungannya itu. Oke, silakan. Aduh, kita ini mau bicara, kita sebentar. dikasih kesempatan. Laptop saya satu masih ini laptop servisan, yang satunya masih gua cas ya. Jangan ini. Ya. Nih. Takut ketahuan bohongnya ya? Takut ketahuan dibongkar ya kebohongan kalian ya? Nih, ya, Herdi, lihat. Makanya Herdi itu berbahaya, ya. Nih. Ingat, bila kau angkat bajumu lebih membuatnya awet dan bersih, lalu aku menoleh ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah, itu hanya selimut kelabu. Apaan ini? Woi, macam mana kalian mau nipu-nipu kau? Ajaran siapa yang menyuruh kau itu ini agama kalian itu dengan cara menipu? Hah? Apa ajaran yang kau tipu kau Herdi? Ya, jangan pernah percaya dengan apa yang ditampilkan Herdi ya. Sudah terlihat berapa kali dia terjebak oleh kepalsuan PDF ya. Tolong ada yang rekam ya diskusi ini ya. Rekam kita ini. Terus kata tangan ya, tadi kata tangan kita bawa di Yesaya. Saya buka kamera lagi. Kata tangan ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kanan itu artinya apa? Di dalam Yesaya 41:13 kanan itu artinya kemuliaan. Orang-orang Kristen Indonesia yang dibawa ke Indonesia melalui penjajahan, dia tidak dari Kristen Timur, tidak akan tahu apa tradisi Semitik dan tradisi Arab itu sama. Kanan itu artinya adalah kemuliaan. Ya, nanti di Yang mute. adalah metafor, artinya Allah penuh dengan kemuliaan. Masya Allah, luar biasa ya. Beda dengan ajaran tipu-tipu yang selalu dibawa oleh mereka ya. Paulus nipu ya, bekas pembunuh ya. Katanya dia dari lahir dipilih dari dalam kandungan. Masa dipilih dari kandungan dia membunuh murid-muridnya Yesus. Nah, itu tanda-tanda tadi. Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tanda yang bertanduk 7 tadi. Maka pengikut-pengikut seperti ini adalah penipu ya, penipu. Jadi hati-hati ya, hati-hati kalian. Maka umat-umat yang seperti itulah ya, yang selalu menjadikan penipu-penipu itu menjadi ajarannya. Tipu Indomie lah, tipu apalah ya. Beda kami Muslim, data kami sambut dengan data ya. Seperti di dalam ayat suci Al-Quran ya, kitab kami adalah kitab yang penuh keindahan dan penuh keterangan bagi orang-orang yang berpikir. Alif Lam Mim. Saya kick out dia karena
semua asumsi tidak berdasarkan Enggak data. apa-apa, Bro. Saya Enggak kira apa-apa. dia Tadi dia jangan bro. dia Aduh, host ini kenapa begitu, host? dia masuk perangkap juga, dia masuk perangkap. Biarkan. Nah, ini-